Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sejenak izinkan saya mengajak untuk menonton video berikut ini. Kalau tidak salah, ini adalah Abuya Muhyiddin. Katanya sih profesor dan mendapatkan Doktor Haji. Tetapi kalau melihat modelnya, ini sungguh orang teramat sombong, dan setelah kita mendengarkan nanti, saya akan beranikan diri untuk menantang beliau berdebat soal keilmuan fikih dan keilmuan usulul fikih. Karena disitulah dia menyombongkan diri, merendahkan Ki Haji Imaduddin Osman Al-Bantani yang dianggap bukan siapa-siapa. Orang sombong harus kita sombongi. Mari kita dengarkan. Haram mencium tangan ulama. Di videonya juga murid-muridnya mencium imam. Ini membuat hukum, berarti dia itu. Ya itu kan itu karena gini. Berarti kita bisa memandang iman itu keilmuannya dalam fikih dan usul fikih tidak nyampe. Ilmu fikihnya aja dangkal. Loh, kalau kita sebagai faqih, ahli fikih, tidak mungkin langsung membuat hukum seperti itu. Oh, berarti dia kelihatan dangkal keilmuannya dalam fikih. Ini berbahayanya. Jadi berbagai hal. Kalau kita mau bongkar ini, nanti kalau ketemu sama imannya, kita lebih berani. Dan ini yang menjadi sasaran. Tapi sebetulnya Al-Fakir tidak ada masalah dengan itu. Tapi Al-Fakir membela para habaib. Yang ada masalah iman dengan para habaib. Saudara sekalian, sombongnya luar biasa. Dan saya mau bertanya kepada itu Buya Muhyiddin, kalau Anda merasa ulama besar, ulama hebat, katanya Al-Fakir ahli fikih, Al-Fakir ahli usulul fikih, atau Al-Fakir ahli apa sajalah, terserah. Saya cuma mau nanya, kalau Anda menganggap remeh karya orang, Anda menyepelekan kajian orang, Anda merendahkan tulisan orang, maka saya berani taruhan dan bertanya, sudah berapa kitab yang Anda tulis? Sudah berapa banyak karya Anda yang sudah ditebarkan, dipublikasikan? Kalau saja Anda punya 4 atau 5 buku saja yang sudah terpublikasikan, diedarkan di Indonesia, diterbitkan oleh penerbit resmi, mempunyai ISBN, maka saya baru percaya kalau Anda orang hebat. Saya baru kagum kepada saudara. Kalau saudara memang ahli, saya berpercaya kalau Anda buya, bukan buaya. Tapi kalau Anda mau tahu saya, ketik, tanyakan Mbah Google dengan kata Saifuddin Aman, Anda pasti akan menemukan karya-karya saya. Jadi orang-orang sombong semacam ini sesungguhnya menunjukkan dia tidak punya apa-apa. Dia tidak becus apa-apa. Bisanya hanya menghujat. Kalau dia tidak punya urusan dengan Habib,
Kenapa harus bela-bela Habib? Kalau Anda orang pribumi, mestinya Anda berpikir, Anda membela pribumi yang ingin meluruskan orang-orang pribumi, orang-orang Yaman yang menipu bangsa Indonesia, yang mendoktrin rakyat Indonesia dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan. Kecuali kalau Anda sudah diberi apem oleh Syarifah, atau sudah mendapatkan upeti dari para Habib, itu urusan Anda. Tapi kalau Anda masih sebagai warga negara Indonesia, dan kita, orang-orang Indonesia yang berjuang ingin memerdekakan diri dari penjajahan spiritual orang-orang Yaman, maka sebaiknya Anda minggir, karena tidak ada urusan dengan Anda. Anda minggir saja, kalau tidak ditabrak. Saya persilakan Anda minggir, karena tidak ada urusan dengan Anda. Kalau Anda ingin menyelamatkan Habib, ingin membantu Habib, paksa dan tunjukkan dia untuk berani melakukan tes DNA. Karena kajian-kajian nasab hanya berdasarkan catatan-catatan tadi, sampai kiamat tidak akan pernah selesai perdebatan ini. Nasab itu adalah ilmu dunia, bukan ilmu fikih. Fikih hanya membahas surah wa istifadah. Tapi surah wa istifadah kalau sudah kelewat berabad-abad, siapa yang mensurahkan? Siapa yang mengistifadahkan? Kecuali Anda punya anak, anaknya punya anak, 3 generasi, boleh itu dikaji dengan ilmu fikih. Ilmu fikih itu dalilnya dhonni, tidak pasti. Bisa berdebat. Maka perbedaan pendapat dalam ilmu fikih yang jelas-jelas ada dalilnya saja bisa berpendapat. Bisa berdebat, bisa berbeda pendapat. Sedangkan ilmu nasab ini tidak ada dalilnya. Tidak ada nas Al-Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa Habib itu adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kajian yang paling tepat adalah kajian biologi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan bahwa setiap diri mempunyai catatan, dan catatan itu tidak akan pernah hilang. Catatan itu akan dibaca oleh ahlinya, yaitu ahli DNA. Sadarlah Abuya Muhyiddin. Kalau Anda mau debat, saya kasih alamat saya ini. Yayasan Pendidikan Islam Amal Ihsan, Jalan Kerinci, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.